Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'awatihi wa man wala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada sang reformasi dunia, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa risalah Islam kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita adopsi dan mana yang harus tereliminasi dengan adanya risalah Islam wal iman yang dibawa oleh beliau, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui malaikat Jibril sehingga sampai risalahnya kepada kita. Berkat berjuangan beliau dengan para sahabat dan keluarganya di abad yang silam, sehingga sampai dengan detik ini kita bisa merasakan indahnya agama Islam, indahnya iman, dan indahnya nilai-nilai kebaikan yang kemudian dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya wajib kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengungkapkan kalimat salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina walana Muhammad, dengan harapan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya. Karena tidak sedikit dari manusia yang mengaku dirinya berislam lalu mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak tidak mengakui terhadap mereka. Karenanya kita berharap semoga kita kelak di yaumul ba'ats kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina walana Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan masalah ibadah. Kalau di episode sebelumnya sudah ada beberapa episode yang kami konsistenkan di dalamnya untuk membahas terkait masalah nikah. Untuk kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan masalah ibadah. Karena tidak sedikit dari kita yang kemudian banyak yang kreatif di dalam ibadah. Bahkan sekarang lagi viral terkait dengan azan yang diubah, ya, yang seharusnya menghadap kiblat diubah menghadap, ya, tidak menghadap kiblat, menghadap kepada jemaah solat. Kemudian terkait dengan shaf yang kemudian bercampur antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya kreatif di dalam beribadah. Baik, bahwa syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Namun dua ini yang sangat begitu sulit untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih tatkala kita melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi ada dua poin penting syarat diterimanya amal seorang hamba dari sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dua syarat tersebut? Yang pertama, tatkala kita mengerjakan harus mengerjakan dengan cara yang benar. Harus mengerjakan dengan cara yang benar. Karena sebagaimana qaul para ulama, al-ilmu qablal amal. Ilmu itu sebelum mengerjakan sesuatu. Jadi pahami dulu konsepnya, ilmunya, tata caranya, baru kita mengerjakannya. Karena nanti juga ada dua ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah.
Yang dua ini juga mempunyai kaidah-kaidah tertentu di dalam melaksanakannya, ya, di dalam mengimplementasikannya. Jadi yang pertama kita mesti tahu ilmunya, apa yang akan kita kerjakan. Misalnya mau mengerjakan solat, maka kita harus mempunyai ilmu solat itu, ya, dari rukunnya, dari syaratnya, sehingga kalau caranya benar melaksanakan amalan itu, maka insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan sesuai dengan tuntunan yang Nabi ajarkan dan juga tuntunan yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu yang hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi tatkala kita mau mengerjakan sesuatu, itu yang pertama syaratnya harus benar caranya, tahu ilmunya, ya, caranya harus benar. Al-ilmu qablal amal. Mengerjakan sesuatu, apapun itu sesuatunya, harus didasari dan dilandasi dengan ilmu. Ilmunya harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada sejatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, telah mendapatkan nas dari Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan di setiap aspek kehidupan. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu difirmankan oleh Allah adalah uswatun hasanah. Ya, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan apapun itu. Mau berdagang, meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah orang pedagang yang paling baik. Masuk ke dalam konteks keluarga, Nabi Muhammad adalah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang luar biasa. Ya, bagi anak-anaknya seorang ayah, suami yang luar biasa bagi para istri-istrinya. Ya, masuk ke peperangan, Nabi Muhammad adalah panglima yang sangat begitu luar biasa tatkala, ya, tatkala mereka terkait dengan tata cara berperang. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat begitu luar biasa di dalam menggunakan taktik tatkala berperang. Makanya mayoritas peperangan di dalam agama Islam itu dimenangkan oleh umat Islam. Tatkala peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu mayoritas berperang dengan orang kafir, orang Islam, itu mayoritas dimenangkan oleh orang Islam. Jadi masuk misalnya bisnis, Nabi Muhammad adalah pembisnis terbaik. Pokoknya di setiap aspek kehidupan Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Salatnya paling bagus, ya, tahajudnya paling bagus, duhanya paling bagus, puasanya paling bagus. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah uswah dan qudwah terbaik sepanjang masa. Karena ini adalah nas dari Al-Qur'an. Ya. Kata saya yang kemarin, saya mengutip perkataan ulama, man syakka bil Qur'an faqad kafar. Siapa yang ragu sedikit pun terhadap Al-Qur'an, maka dia kafir. Jadi sudah dinaskan, difirmankan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan, ya. Fisiknya paling bagus, senyumnya paling manis, rupanya paling indah, ya, jadi perilakunya paling benar. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, apapun itu sesuatunya yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, itu caranya mesti benar, ya. Mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para ulama. Karena ulama itu al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah generasi para nabi, pewaris para nabi. Jadi karena mungkin kita tidak bertemu dengan nabi, maka nabi mengajarkan para sahabatnya, sahabatnya mengajarkan para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, kepada ulama salaf, ya, ulama khalaf, sehingga sampai kepada kita risalahnya. Seperti itu.
Itu yang pertama. Jadi caranya mesti benar, mengikuti aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, tatkala kita mau mengerjakan sesuatu supaya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua adalah mesti ikhlas. Ya, ikhlas di dalam mengerjakannya. Percuma caranya benar, salat nih. Salat misalnya, anggaplah salat duha, benar caranya. Sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, benar, lengkap syarat rukunnya. Namun tidak ikhlas, riya misalnya, karena ada mertua, karena ada macam-macam, itu juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ikhlas mengerjakannya tapi tidak benar caranya, itu juga ditolak. Jadi dua ini tidak bisa dilepaskan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan tersebut harus dikerjakan dengan benar. Yang kedua, amalan itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Belajar ikhlas, ya. Belajar ikhlas, duha, yang awalnya riya, macam-macam misalnya, kerjakan tetap konsisten, insyaallah lama-lama akan menjadi ikhlas. Jadi jangan takut mengerjakan. Tidak, saya tidak mau mengerjakan sholat tahajud, tidak mau mengerjakan sholat duha, tidak mau berpuasa sunnah, takut riya. Jangan, udah kerjakan. Lama-kelamaan insyaallah hati kita akan ikhlas dengan sendirinya. Belajar membuang sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten dan istiqomah di dalam mengerjakannya. Jadi itu dua. Makanya al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu jiwa, ruhnya ibadah. Jadi kalau tidak ikhlas, maka ruhnya tidak ada, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dua. Namun sempat yang saya sampaikan tadi terkait amalan itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah mahdhah. Yang kedua ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah suatu amalan yang amalan tersebut mempunyai sifat vertikal. Artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya ibadah mahdhah. Seperti salat, ya, zakat, haji, puasa, itu namanya ibadah mahdhah. Kalau ghairu mahdhah itu ibadah seperti ibadah muamalah, ya, hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Kalau ibadah mahdhah itu hablum minallah, ghairu mahdhah hablum minan nas, hubungan dengan manusia, muamalah misalnya jual beli, transaksi ataupun yang lainnya. Di dalam dua ibadah ini mempunyai kaidah-kaidah tersendiri di dalam melaksanakannya. Yang pertama, saya urut dari ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ketika kita mengerjakannya, maka kita harus menunggu perintah. Makanya dilarang kreatif di dalam beribadah. Misalnya sudah ada ketetapan perintah untuk melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, maka hal tersebut harus dikerjakan 4 rakaat. Tidak boleh kita menambah 1 rakaat lagi. Misalnya saking dari takutnya, dosa kita sudah merasa banyak misalnya. Sholat duhur kan diperintahkan 4. Biar supaya dosa saya cepat diampuni oleh Allah, mau mengerjakan sholat duhur 5 rakaat. Tidak boleh. Kenapa? Karena perintahnya diperintahkan 4 rakaat. Karena kaidah umum di dalam fikih, di dalam ibadah mahdhah itu al-aslu fil ibadati at-tauqif wal itba'. Jadi hukum asal dari suatu ibadah itu adalah tauqif, ya, menunggu perintah, wal itba' dan mengikuti ajaran contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW atau perintah dari syariat Islam. Makanya al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yaquma ad-dalilu 'ala al-amri. Bahwa hukum asal dari suatu ibadah itu batal, ya, batal hatta yaquma ad-dalilu 'ala al-amri, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kreatif di dalam beribadah, khususnya ibadah mahdhah, itu tidak dibenarkan, itu tidak boleh. Misalnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan ruku, sujud di dalam sholat subuh, misalnya ada 2 ruku, lalu ditambah 1 ruku lagi supaya cepat diterima amalannya. Tidak boleh. Kenapa? Karena perintahnya memang ada 2 di situ. Tidak boleh kreatif di dalam melaksanakan ibadah mahdhah. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Misalnya puasa misalnya, kalau bulan puasa harus berpuasa misalnya paling tidak 30 hari normalnya. Lalu karena saking dari semangatnya
ya di hari rayanya mau berpuasa, padahal tidak ada perintah di situ. Ya, tidak ada perintah sunnah, tidak ada perintah wajib mau berpuasa, tidak boleh. Kreatif di dalam beribadah mahdhah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh karena hukum asalnya di dalam ibadah mahdhah itu al-aslu fil ibadati al-butlan, bahwa hukum asal dari suatu ibadah itu batal, ya, batal. Kecuali ada perintah untuk mengerjakannya. Jadi sifat dari suatu ibadah mahdhah ini adalah sifatnya menunggu, ya, menunggu perintah atau mengikuti. Jadi kalau tidak ada perintah itu tidak boleh mengerjakannya, haram. Beribadah misalnya sholat, mengerjakan sholat kan perintahnya untuk menghadap kiblat. Jadi melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat misalnya, menghadap ke arah lain, intinya tidak menghadap kiblat. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena perintahnya ketika melaksanakan ibadah itu harus menghadap kiblat. Jadi tidak boleh mengerjakan ibadah yang kemudian tidak ada perintah di dalamnya. Ya. Hatta yaqumad dalilu 'alal amri, sampai ada suatu perintah yang memerintahkannya. Ada satu dalil yang memerintahkannya di dalam beribadah, ibadah mahdhah. Jadi di dalam ibadah mahdhah itu kita tidak boleh kreatif di dalam melaksanakannya. Udah ikuti apa saja yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat subuh 2 rakaat, udah 2 rakaat. Bahkan kenapa saya katakan demikian? Karena ada segelintir orang, segelintir oknum kemarin di Indonesia khususnya, ya, mengajarkan ada ajaran yang kemudian sholat dibaca dengan terjemahannya. Padahal tidak ada perintah kan di situ. Perintahnya menggunakan bahasa Arab, Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu kan? Jadi diperintah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabb atau Tuhan semesta alam, dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Itu dibaca dengan terjemahannya, ada kemarin, sempat viral itu. Itu yang jelas tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memerintahkannya. Jadi menunggu atau mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ya, di dalam beribadah. Seperti puasa, misalnya zakat, haji, salat. Itu al-itsba, ya, itu mengikuti atau at-tauqif, menunggu dalil atau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada perintah diperintahkan untuk mengerjakannya, tidak ada dalil yang memerintahkannya, maka kita tidak boleh mengerjakan ibadah itu. Artinya kita harus menunggu dalil, jangan kreatif di dalam melaksanakan ibadah, terkhusus di dalam ibadah mahdhah. Beda halnya dengan apa? Beda halnya dengan ibadah ghairu mahdhah, ya. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu diajarkan kaidahnya, ya, kaidah umumnya begini. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu 'ala at-tahrim. Bahwa hukum asal dari suatu perkara al-ibahah itu boleh hatta yadullad dalilu 'ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu dalam konteks ibadah ghairu mahdhah atau di dalam konteks muamalah. Jadi kalau di dalam muamalah itu sifatnya menunggu atau menunggu dalil atas keharamannya tersebut. Hatta yadullad dalilu 'ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kalau di dalam muamalah itu boleh bebas, ya, bebas di dalam bermuamalah, kecuali di situ ada dalil, ya, ada dalil yang mengharamkannya, maka itu tidak boleh. Jadi kalau di ibadah mahdhah, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu menunggu perintah, ya, perintah untuk mengerjakannya. Kreatif tidak boleh. Kalau di dalam muamalah al-aslu fil asya' al-ibahah itu semuanya boleh. Apapun itu boleh, kecuali
hatta yadullad dalilu 'ala tahrim. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya'i. Ya, fil asya'i. Kecuali di dalam sesuatu, al-ibahah itu boleh. La yadullad dalilu 'ala tahrim, kecuali ada suatu dalil yang mengharamkannya di dalam konteks muamalah. Ya, jadi kalau muamalah itu kita menunggu tentang keharamannya. Itu semuanya hukum asalnya boleh, semuanya boleh, kecuali menunjukkan keharamannya. Ya, maka tidak boleh untuk dikerjakannya. Jadi kalau di dalam ibadah mahdhah kita menunggu perintah, kalau di dalam muamalah kita menunggu ada dalil yang mengharamkannya, baru tidak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Makanya ada gharar, tidak boleh kan? Riba tidak boleh. Ada larangan di situ, ada sekat haram. Maka tidak boleh. Seperti itu. Jadi karena ini sedang viral sekarang, banyak ada sebagian orang yang kemudian tidak tahu membedakan antara konteks ibadah hubungan kita dengan Allah atau ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Itu ada kemudian sebagian orang yang tidak bisa atau tidak tahu di dalam membedakan kaidahnya. Dikira semuanya boleh menggunakan kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala tahrim. Jadi menggunakan kaidah yang ini, yang itu, yang tadi itu tidak digunakan. Padahal semuanya keduanya itu mempunyai kaidah-kaidah berbeda. Ya, jadi kalau di dalam ibadah mahdhah itu kita menunggu perintah untuk mengerjakannya. Kreatif di dalam beribadah itu tidak boleh, haram. Sedangkan di dalam kaidah muamalah al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala tahrim. Ya, kita diperintahkan semuanya boleh, kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ilmunya sudah diketahui, insya Allah beramal kita tidak sulit, tidak gampang terkontaminasi atau ikut-ikut doktrin macam-macam. Ya, jadi sekarang kan seseorang gampang ikut, ada ajaran baru ikut, ada ajaran ini ikut, semuanya diikuti. Artinya tidak mempunyai komitmen ilmu tersendiri untuk apa ya? Untuk menjalankan syariat. Jadi jangan gampang ikut-ikutan. Ada ajaran baru ikut, ada ini ikut. Ya, boleh ikut asalkan hal tersebut benar menurut syariat Islam. Jadi seperti itu. Ada sebagian fanatik organisasi, fanatik macam-macam. Kalau fanatik ini nggak salah sih kalau selama organisasinya itu benar. Jadi kan seperti itu. Jadi fanatik terhadap kebenaran. Itu yang diperlukan. Tidak memihak. Kalau misalnya organisasinya yang dipijak salah, katakan salah. Jangan kemudian fanatik membela organisasinya karena organisasinya menjadi pijakan, organisasi yang dicintai walaupun salah tetap dibela. Jangan. Kita harus memijak atau berpihak kepada sesuatu yang benar. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, ya, di dunia raihlah dengan ilmu, di akhirat raihlah dengan ilmu. Keduanya harus diraih dengan ilmu. Kalau orang yang tidak punya ilmu itu ibaratkan buih yang ada di pantai. Bagaimana buih? Ada ombak menghantam ke barat, ikut ke barat. Ada ombak menghantam ke timur, ikut ke timur. Tidak mempunyai pegangan. Akhirnya ikut-ikutan. Ada orang ngajak perang. Padahal yang mau diperangi sesama orang Islamnya itu kan. Jadi harus mempunyai pemikiran tersendiri. Artinya jangan gampang ikut doktrin macam-macam atau aliran-aliran yang macam-macam. Jadi seperti itu. Jadi saya menyampaikan hal ini bukan merasa saya pintar, tidak. Saya juga manusia yang bodoh, tidak tahu apa-apa, yang juga sama-sama belajar. Makanya sering saya sampaikan, jika kemudian teman-teman melihat kesalahan yang melekat pada diri saya, sampaikan. Saling menasihati. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling menasihati antara satu dengan yang lainnya.
Jadi seperti itu. Mengerjakan harus dilandasi dengan dalil yang kuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika kemudian ada kesalahan terhadap apa yang saya sampaikan ini, mari kita selesaikan dengan forum diskusi. Saya bukan tipe orang yang merasa paling benar. Saya juga manusia, yang sifat manusia itu al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ya, jika ada kebenaran, ini mutlak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada saya untuk disampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Semoga barakah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.